Kalau melihat capaian dari pasar modal kita di 2023, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Ya, sebetulnya agak surprise gitu ya, tapi memang ternyata inilah pasar modal gitu ya. Bahwa kalau kita lihat di awal tahun kayaknya pasar terutama saham nggak kemana-mana gitu ya. Market agak stres tengah tahun, tapi ternyata nutup tahun bisa tutup di 6% lebih. Saya pikir ini membukakan lagi apa namanya kesadaran para investor untuk jangan nggak lihat pasar modal gitu, karena kinerjanya terutama di pasar modal itu juga bisa memberikan satu return yang optimal buat kita berinvestasi seperti itu sih. Baik, awal tahun ini kita sudah lihat ada 2 hari perdagangan, evaluasi dari Anda seperti apa? Apakah ini sudah sesuai harapan atau sebenarnya harusnya bisa melaju lebih tinggi lagi? Kalau kita lihat dari situnya sebetulnya 2 hari nggak mencerminkan apa yang terjadi 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita investor kan lihatnya jangka panjang gitu ya. Jadi kalau melihat ke depan ini dengan apa yang sudah dicapai di 2023, kok rasanya ke depan ini akan memberi satu fondasi yang lebih bagus untuk tahun 2024. Walaupun keraguan di katakanlah awal tahun, tengah tahun itu terhadap pasar modal kita agak nggak positif gitu ya. Tapi sekarang ke depan ini rasanya harusnya lebih positif, di mana kalau kita ngelihat di sini ekspektasi katakanlah para pemain gitu ngelihat ke depan ini kan paling nggak penurunan suku bunga akan ada di tahun ini. Itu akan positif buat pasar modal seperti itu. Jadi saya pikir buat investor sekarang harusnya justru momen yang baik untuk menata ulang portfolionya untuk melakukan investasi atau rebalancing portfolio ke kelas-kelas aset yang ada dari pasar modal seperti katakanlah saham maupun obligasi seperti itu, karena peluangnya ada di depan gitu. Walaupun kita sebagai investor kadang-kadang masih ada di belakang kepala risiko, kita masih sering terus takut gitu. Tapi kalau dilihat di situ sebetulnya atas kayak yang paling sekarang hot di dalam negeri kan masalah pemilu gitu ya. Tapi kalau kita lihat pemilu di sini berapa kali ada pemilu, biasanya apa setelah pemilu justru akan ada katalis positif buat market untuk naik lebih bagus lagi ke depannya. Jadi saya pikir ini satu kondisi di mana investor itu jangan nunggu kalau ada hasilnya baru invest, tapi mulailah dari sekarang seperti itu. Dan kita ngelihat juga kalau lihat dari luar sejarah gitu kan, setiap kali adanya Fed melakukan penurunan suku bunga, itu implikasinya adalah apa? Perbaikan kinerja baik pasar modal, terutama pasar saham maupun pasar obligasi nggak di negara maju, tapi justru akan adanya di negara-negara sedang berkembang seperti kita ini. Kenapa? Karena tiba-tiba akan ada relokasi dana ke negara-negara sedang berkembang seperti kita. Baik, Pak Putut, memang harus kita akui kita memasuki 2024 ini dengan beban ekspektasi adanya pemangkasan suku bunga Betul, seperti yang Anda betul, sampaikan. Tapi kalau kita betul, melihat konflik geopolitik yang saat ini eskalasinya semakin tinggi, apakah betul. menurut Anda ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat? Saya pikir hal itu valid gitu ya, bahwa kita sebagai investor nggak usah bank sentral harus juga ikut memperhatikan gitu. Geopolitik kayak tadi iya gitu ya. Eskalasi politik itu mau atau tidak mau akan mempengaruhi pasar modal gitu ya. Ini kita harus siasati, tapi apakah dengan itu artinya kita tidak berinvestasi? Rasanya enggak. Seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat seperti itu, kita evaluasi semakin tinggi nanti adanya konflik politik di dunia, otomatis kita bisa mengharapkan bahwa pasti akan ada koreksi di aset-aset misalnya pasar modal seperti itu. Nah, antisipasi kita gimana? Kalau kita memang tahu seperti itu, mungkin posisi agak kurangi sedikit. Tapi biasanya belajar dari pengalaman apa? Setelahnya ada koreksi, itu akan ada reversal lagi, pembalikan. Nah, ini yang kita sebagai investor memang mimpinya tuh bisa tahu kapan di ujung gitu ya. Cuman unfortunately kita nggak pernah tahu. Jadi cara kalau menurut saya paling ada adalah apa? Selalu ada di market, cuman posisinya yang kita sesuaikan sesuai waktunya. Tadi udah dibilangin geopolitik one thing gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga perlambatan perekonomian di global itu juga sangat mempengaruhi kondisi kita. Itu juga something harus kita lihat sebagai investor. Selain itu juga kalau saya pikir juga masalah nanti misalnya kayak cuaca gitu ya. Cuaca itu juga saya takut kan nanti akan bisa mempengaruhi hasil produksi, pangan, harga, inflasi ujungnya. Ini juga something yang harus kita lihat. Selain dari itu juga mungkin saya juga bisa ngelihat tadi ada geopolitik, ada apa namanya perlambatan perekonomian, pangan atau inflasi. Itu juga saya juga ngelihat ke depan ini juga yang bahaya itu adalah apa? Adanya
dislokasi atau istilahnya pergeseran dari supply chain gitu. Jadi kalau kayak kemarin kita ngelihat tiba-tiba ada apa masalah di Timur Tengah itu yang masalah ada tiba-tiba satu kapal diserang itu kan tiba-tiba rantai distribusi terganggu itu juga tiba-tiba naik eskalasi. Nah, ini something yang harus kita lihat gitu. Jadi itu kita harus taruh sebagai satu risiko yang harus diawasi. Tapi pada saat yang sama juga kita harus lihat posisi jangka panjang bahwa momentum pertumbuhan ke depan terutama di Indonesia itu ada. Nah ini jangan disia-siakan seperti itu. Jadi saya pikir kita harus ada mulai berinvestasi di pasar modal, cuman posisinya kita bentuk pelan-pelan supaya nanti semakin kita yakin kondisinya semakin bagus, posisi udah mulai ada di situ. Bukan justru nunggu kalau posisi udah aman baru kita invest. Karena sebagai investor ya pengalaman saya itu maunya invest nanti setelah pemilu selesai. Kalau setelah pemilu selesai nanti ditunggu kalau presidennya terus kabinetnya. Nggak invest akhirnya gitu. Tapi yang ada tuh investor yang smart adalah mulai dari sekarang. Makanya kan kalau sebagai investor kita tuh diminta untuk selalu forward looking gitu ya. Kita selalu lihat ke depan seperti apa. Antisipasi dari sekarang. Lakukan investasi atau rebalancing portfolio mulai dari sekarang. Jangan ditunggu seperti itu. Baik, tadi Anda sampaikan terkait juga dengan konflik yang berada di Laut Merah gitu, dan kita sudah melihat hasilnya terkait dengan fluktuasi harga komoditas hari ini. Betul. Lalu apakah momen ini akhirnya mengubah perencanaan investor yang mungkin sudah tertanam sebelumnya di awal tahun 2024 ini? Ya otomatis itu part dari atau bagian dari rebalancing secara besar itu harus dilakuin gitu. Tapi apakah itu artinya mengganti semua investasi kita semua ke kas? Rasanya tidak gitu ya. Justru dengan adanya kondisi ini mungkin ada beberapa sektor-sektor yang ya kalau kita di fund manager itu melakukan rebalancing. Ada satu sektor yang kita kurangi, tapi juga pada saat yang sama ada sektor lain yang ditambah karena kejadian tadi katanya ekstrim gitu kan. Oke, ada konflik di Laut Merah itu tiba-tiba harga komoditas naik, terutama minyak gitu ya. Tapi kalau kayak gitu benefitnya kan penghasil minyak. Ya kita geser ke sana sebentar. Tapi pertanyaan lagi berikutnya, apakah itu akan terus? Nah, ini kayak something yang harus di-assess juga. Kalau memang itu sifatnya hanya temporer, nggak perlu kita taruh semua di sana kan. Ada peluang lain yang lebih bagus. Misalnya akan adanya penurunan suku bunga karena memang eranya penurunan suku bunga itu nanti akan berdampak positif ke katakanlah consumer, sektor-sektor yang berhubungan erat dengan penurunan suku bunga seperti perbankan, properti itu juga menarik untuk kita lihat untuk di rebalancing. Jadi pas kita rebalancing jangan gara-gara ini tuh semuanya jadi cash dan enggak gitu ya, enggak, tapi kita harus menata ulang portfolio kita seperti itu. Baik, saya mendengar besar harapan Bapak terkait dengan pemangkasan suku bunga di tahun ini. Tapi sebenarnya ekspektasi BNI Asset Management sendiri ini dilakukan kapan? Apakah di kuartal 1 atau di second half 2024? Sebetulnya posisi itu kita selalu lakukan ongoing gitu ya. Jadi sebetulnya perubahan visi kita ke interest rate itu atau suku bunga ekspektasi itu kita sudah lakukan mulai katakanlah Q3 belum, Q4 udah mulai agresif. Sekarang kita juga masih mempertahankan agresivitas kita karena kita percaya bahwa memang nanti ke depan ini akan turun gitu ya suku bunga. Dan kalau kita ngelihat apa yang ada di luar, terutama pemerhati Fed, itu udah mulai ngelihat yang tadinya stay for longer untuk 2024 tiba-tiba mulai bergeser semester pertama, tapi sekarang malah ada yang berpikiran akan ada di pertama tahun 2024 itu di Amerika. Tapi kalau kita ngelihat buat Indonesia, most likely penurunan itu mungkin akan terjadi setelah Q1 atau malah di semester kedua tahun 2024 gitu, dimana nanti sebetulnya kalau lihat ruangnya harusnya Bank Sentral punya kuasa gitu, tapi ada beberapa konsideran yang harus dipikirin, misalnya inflasi, daya beli masyarakat. Itu kalau memang kondisi ini membaik, itu saya rasa ada kemungkinan di Indonesia untuk bisa melakukan penurunan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan pasar.